Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya di malam baru pulang kerja. Ya, apa kabar semuanya? Selamat datang di vlog 15 menit sebelum tidur. Channel ini dengan sengaja saya rubah menjadi channel misteri karena ya berbagai macam masukan dari teman-teman, dari adik-adik kelas saya dulu. Saya tuh kalau cerita horor tuh bener-bener ngena banget, jadi kadang dengerin berulang kali pun katanya nggak bosen gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali dengerin vlog saya ini, saya ucapkan terima kasih sudah sempat menyaksikan video, dan saya harap benar-benar terhibur dengan cerita vlog saya pada kesempatan kali ini. Ya, saya itu dulu kuliah, enggak sih, enggak kuliah. Saya dulu mondok di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Nah, eh, pondok itu dibangun sekitar tahun 80-an, dan saya masuk di tahun 2013 ya, 2013 enggak, 2009 lulus 2019, otomatis saya di sana 6 tahun. Nah, di pondokku tuh dulu sering ini ya, sering apa namanya, ada salah satu kegiatan wajib yang namanya jerit malam. Jerit malam tuh jadi istilahnya kegiatan organisasi pramuka, di mana kegiatannya itu untuk uji nyali. Uji nyali itu dikatakanlah kita akan melalui beberapa agenda, yang agenda itu dilaksanakan pada jam malam. Jadi malam hari eh kita tuh biasanya santri pondok itu habis acara apa, itu acaranya pasti harinya malam Jumat apa gitu, pasti malam Jumat. Nah, kita itu pasti habis acara apa malamnya itu disuruh ganti pakai baju pramuka, semuanya dikumpulin di lapangan. Habis itu dibagi beberapa kelompok, ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di kelas. Nah, nanti fungsinya untuk membedakan ini jalur yang mana, ini jalur yang mana, dan pastinya setiap jalur itu beda-beda. Yang membedakan tuh biasanya jalurnya orang-orang senior, anak-anak yang madrasah, anak-anak SMA, sama anak-anak SMP. Nah, kejadiannya itu waktu aku kelas 2 ya. Enggak deh, aku mau cerita yang kelas 1 dulu. Jadi waktu pertama kali aku tuh ikut eh, ikut agenda itu, agenda jurit malam. Nah, saat itu aku tuh bangun nggak terlalu awal sih. Biasanya kan ada bangun yang pertama, kedua, aku kira-kira anak dari nomor 10 sampai 15 lah, aku agak lupa. Kalau nggak salah sih 13. 13 dibangunin, jalan. Nah, aku tuh lewat ke tempat-tempat yang sebenarnya udah pernah, karena jalurnya itu kalau kelas 1 kan pasti dekat-dekat pondok ya, sekitar pondok, nggak mungkin jauh-jauh. Itu rutenya tuh rute aku biasanya lari pagi. Nah, kalau lari pagi itu biasanya muterin pondok itu kurang lebih 1 kilometer, kurang, tapi kurang 1 kilometer, nggak tahu pastinya berapa. Aku tuh pasti kalau waktu kelas 1 itu kalau larinya tuh belum bisa kencang, karena pembiasaan fisik dulu. Fisiknya tuh pembiasaan lari sampai dituntun sama kakak pembinaku dulu, kakak seniorku dulu. Nah, pas itu aku lihat di jam itu pukul 2, setengah 2. Jam setengah 2 malam aku dibangunin jalan. Yang aku temuin itu aku lewat di jalan pinggir gedung pertemuan, itu ada jalan setapak kecil, sama ada kayak saluran saluran got, tapi bukan got sih, kayak saluran sungai kecil gitu. Kalau di Jawa Tengah got itu rata-rata bersih sih, dan kebetulan di pondok itu bersih. Nah, di gedung pertemuan tuh belakangnya ada jalan setapak kecil, aku lewat situ. Nah, yang aku ingat di situ tuh pasti ada yang namanya tempat buat duduk-duduk, apa sih kalau kita bilang sekarang tuh, kayak ya kayak gubuk lah, gubuk kecil gitu buat anak-anak duduk. Nah, di situ itu aku nemuin sebuah jarum. Jarumnya itu nggak tahu ya, kan jarum tuh kecil ya, tapi nggak tahu kenapa mataku tuh bener-bener ke sorot ke jarum tersebut. Wah, kenapa sih ya? Aku kok mikir-mikir kalau ada jarum di sini,
aku ambil gitu loh, karena pikiranku agar tidak mengganggu teman-temanku yang selanjutnya. Jadi aku ambil jarumnya, maunya aku tak singkirin gitu loh, tapi nggak tahu kenapa jarum itu aku buang. Perasaan sih udah aku buang. Ketika aku sampai ke pos pertama, aku garuk-garuk saku, itu jarum itu masih ada gitu loh. Jarum itu masih ada dan aku mikir, ah pas aku tadi lupa, maunya udah tak buang tapi ternyata belum aku buang gitu loh. Terus ya kalau di setiap pos itu pasti ada kegiatannya sendiri, ada yang hafalin dasar dharma, ada yang apa namanya, ada challenge apa buat ngambil apa, ada yang menjawab teka-teki dari kakak pembinanya. Nah, waktu di pos pertama itu nggak ngerasain apa-apa ya, karena di situ cuma hafalan dasar dharma. Dasar dharma nggak hafal, di hukum push up selesai, bisa itu jalan selanjutnya. Nah, mau ke pos kedua itu aku ngelewatin jalur dimana aku setiap hari pagi ngelilingin pondok, itu jalurnya jalur persawahan. Nah, aku inget banget di tengah-tengah jalan itu, jadi jalannya itu lurus, kanan kiri itu sawah, sawah lebar. Nah, entah kenapa aku tuh inget sama jarum yang aku bawa di saku tadi. Pas aku ambil jarum itu kayak gini loh. Tahu nggak sih kalau jarum tuh masih baru, itu kan lancip banget ya. Ujungnya itu lancip banget, bahkan kalau kita sentuh aja harus apa namanya, harus hati-hati. Nah, itu jarum itu persis banget, lancip banget, dan nggak tahu kenapa rasanya tuh jarum itu pengen nusuk ke tangan gitu. Tahu nggak sih kalau ya namanya jarum baru ya, kita pasti pengen nyoba gini-gini kan. Nah, pas itu nggak tahu kenapa jarumnya itu bener-bener tajam, sampai mau tak coba gini aja langsung tanganku tuh kena luka dan berdarah. Mungkin karena efek malam, terus ngantuk, terus juga nggak ada penerangan cahaya kali ya. Ya aku sih pikirnya positif gitu aja. Nah, sampai taunya kenapa darahku itu kayak gini loh, netes itu, ini tuh kayak satu terus tau nggak sih kalau air yang bocor dari keran itu kayak netes terus kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak, kok gini ya, kayak lukanya sih nggak seberapa sakit, cuma darahnya keluar terus gitu. Sampai akhirnya aku di pos selanjutnya aku langsung bilang, kak aku minta tolong dong, ini tanganku kena jarum berdarah gitu loh. Pas aku tunjukin gini, aku masih ngeliat darahnya gitu loh. Nah, tak tunjuk kakak pembina, loh iya tanganmu kok berdarah, kenapa? Ya, aku bilang aku tadi kena jarum gitu, aku tadi ngambil jarum di pinggir jalan bla 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 bla. Terus kakak pembina bilang, loh jarummu mana, jarumnya tadi mana sih, coba lihat gitu. Pas mau aku tunjukin, nah lucunya banget kenapa jarum itu masih ada di saku aku dan aku tunjukin ke kakakku. Otomatis dong kakak pembinanya itu kenapa coba, langsung kesurupan, komat kamit ngomong apa. Untungnya di sebelah situ ada ustadz aku gitu loh, yang jaga itu diruqyah segala macem. Sampai akhirnya kurang lebih 10 menit lah, 10 menit diruqyah sadar. Langsung ustadz tuh nelpon ke beberapa ustadz lainnya. Pas itu juga aku diberhentiin suruh balik ke pondok, diantri sama ustadku, aku langsung disuruh mandi. Nah, ternyata mitosnya apa namanya, jarum yang aku ambil ini tadi adalah jarum salah satu peninggalan siapa ya, nenek moyang di situ katanya. Itu jarum dulu buat ini loh, apa namanya, kayak buat nyesetin rambut kalau buat apa namanya, kembenan gitu. Jadi rambutnya kalau pakai apa tuh kalau perempuan itu pakai ya buat nata rambut. Cuma modelnya rambut apa, jarumnya tuh kayak jarum modern gitu, ada pentulannya kayak gitu. Yang aku heran adalah bagaimana bisa aku nemuin jarum malam-malam di pinggir jalan di sebuah kayak gubuk kecil gitu, dan jarumnya tuh benar-benar tajam seperti jarum yang baru kita beli. Dan setelah aku pulang, setelah mandi, aku ketemu ustadku. Tahu-taunya jarumku itu masih ada di saku. Coba, perasaan tadi tuh jarumnya tuh diminta sama ustadz aku gitu loh. Dan aku saya garu-garu, kok loh ini jarum masih ada di baju kantong celana aku, padahal aku udah ganti baju, udah ganti celana, udah mandi gitu loh. Sama ustadz aku, sini jarumnya aku minta. Langsung kayak tanganku tuh kayak diusek-usek minyak zaitun gitu, minyak zaitun sambil dibacain doa gitu. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa aku tuh kayak ngantuk sama ustadznya, ya kamu tidur aja di sini. Langsung tidur. Dan setelah itu aku udah
lost, udah nggak tahu kemana jarumnya itu. Sampai besoknya aku tanya ke Ustadz, jarum kemarin tuh kemana ya? Sama Ustadzku bilang, sudah cukup sampai di situ aja, kamu nggak perlu tahu jarum itu bakal kemana, dan kamu nggak boleh tahu, nggak boleh mencari tahu asal usul jarum tersebut, karena karena kata Ustadzku itu, kamu bukan bukan seseorang yang bisa mengendalikan jarum itu. Entah jarum itu isinya ada kekuatan apa, atau ada siapa, kan gini tuh, kalau sebuah objek yang ditinggali lama terus ada energi energi astral ya di dalamnya, pasti butuh tenaga ekstra juga untuk mengendalikannya. Jadi di situ aku positif aja, mungkin ada ini kali ya, ada hikmahnya atau ada maksud tertentu aku ketemuin jarum itu. Yang kata Ustadz tuh memang nggak tahu sih, lebih ke kamu lagi sial aja, atau memang kebetulan aja kamu ketemunya kayak gitu dan kamu ambil. Harusnya kalau kamu ketemu barang-barang yang aneh, barang-barang yang istilahnya nggak umum pada waktu dan tempatnya, itu kamu nggak perlu ambil. Karena kalau yang kita pelajari dulu di pondok, aku pelajari dulu, sebiji cabai aja, suatu benda di pinggir jalan, kalau itu bukan hakku, bukan hak kamu, jangan diambil. Kalau kamu ngambil sesuatu yang bukan dari hak kamu, maka kamu akan mendapatkan sebuah balasan. Makanya aku benar-benar tertanam di hati aku, dan semoga aku nanti tanamkan ke keluarga aku, jangan sesekali mengambil sesuatu yang bukan hak, apalagi itu benda yang tergeletak di jalan raya meskipun seperti itu. Jadi buat teman-teman, mungkin hikmahnya itu kali ya, kita nggak jangan sampai mengambil barang yang bukan hak kita, apalagi barang yang belum kita ketahui asal usulnya. Mungkin itu dulu cerita misteri kita dulu ya, 15 menit sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda menyukai video kali ini, dan tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan banyak mungkin cerita mistis yang sudah saya pernah alami. Dan insya Allah semua cerita-cerita ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi, dan semoga semuanya terhibur dan bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya ceritakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, dan 15 menit sebelum tidur saya undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.